Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali kita dapat bertemu pada pagi hari ini dalam keadaan sehat dan tentunya dalam keadaan semangat baru. Kita di acara Renungan Pagi edisi 10 Mei 2023. Saya mengajak saudara sekalian untuk membaca firman Tuhan sebelum beraktivitas di hari ini. Bacaan kita dari Yohanes pasal 10 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15 demikian. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada semua murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Kuasa yang tak terbatas. Saudara-saudaraku, apakah pernah punya pengalaman dalam pesta untuk memberi makan lebih dari 5.000 orang? Kalau iya, pasti kita sudah mempersiapkan jauh-jauh sebelumnya. Saudara bayangkan jika ada pesta pernikahan, 1.000 saja kita sudah sangat luar biasa mempersiapkan acara itu. Bagaimana menghadapi orang yang sebanyak itu, 5.000 orang laki-laki, belum terhitung yang perempuan dan anak-anak. Bayangkan saudara sekalian bagaimana kegalauan para murid Yesus, yang disuruh Yesus untuk memberi makan kepada mereka semuanya. Saudara, tentu hal pertama yang terpikirkan adalah hal ini mustahil, ini tidak mungkin terjadi. Saudara-saudaraku, sebagaimana kita telah dengarkan dalam bacaan pagi kemarin, tentang awal mujizat ini, bahwa penulis melaporkan cerita ini setelah Yesus melakukan mujizat penyembuhan di kolam Betsaida pada hari Sabat, dan semua orang yang ada di situ memprotesnya karena mengira Yesus salah dan Yesus keliru. Dan orang lumpuh selama 38 tahun menderita itu ternyata disembuhkannya. Dan bukan hanya itu, Yesus mengatakan kepadanya, "Dosamu sudah diampuni." Sejak saat itu orang banyak ini terus mengikuti Yesus sebab mereka percaya Yesus adalah nabi yang diutus. Saudara-saudaraku, orang-orang banyak mengetahui di mana mereka berada. Di mana-mana mereka tahu, maka disitulah orang banyak berbondong-bondong datang seperti dalam ayat 1 pembacaan kita pagi ini. Karena mereka ingin melihat apa lagi yang akan dibuat oleh Yesus. Para murid Yesus sedang menghadapi masalah besar. Sebab pada malam itu, menjelang malam, mereka ada di gunung, mereka ada di bukit, dan mereka semua berada di tempat yang sunyi. Sementara di hadapan mereka ada 5.000 orang laki-laki, belum terdaftar perempuan dan anak-anak. Mereka semua sedang membutuhkan makanan. Hari sudah mulai malam. Di mana akan mendapatkan roti sebanyak itu? Itulah sebabnya seorang muridnya bernama Filipus menjawab, "Sekalipun ada roti yang dapat dijual 200 dinar, tidak akan cukup untuk orang banyak ini, sekalipun hanya dapat sepotong kecil saja." Saudara, benar secara logika hal ini tentu tidak masuk akal. Apakah kita bisa memahami apa yang dipikirkan para murid? Bayangkan saja saudara sekalian, seandainya kita yang mengundang orang-orang sebanyak ini. Tentu kita akan sangat mempersiapkannya dengan begitu banyak orang yang terlibat, dengan begitu banyak uang yang akan kita keluarkan, dengan tentu berhari-hari lamanya pesta ini akan dipersiapkan. Mereka datang tak diundang apalagi. Jadi wajarlah kalau tidak menyediakan makanan untuk mereka. Tapi justru Yesus mengatakan mereka harus diberi makan. Tak heran saudara sekalian, para murid memberi solusi yang termudah. Suruh sajalah mereka pulang, suruh sajalah mereka cari makan sendiri. Tapi Yesus hendak mengajarkan sesuatu hal dan berbagai prinsip kehidupan dari peristiwa ini. Maka ketika Yesus mengetahui hanya ada 5 roti dan 2 ikan pada mereka,
Dalam keterbatasan Tuhan membukakan pikiran mereka. Apa yang terbatas dari mereka ternyata mampu di tangan Tuhan memberikan makan lebih dari banyak orang itu. Yesus ingin memberitahukan kepada para murid dan orang banyak bahwa Ia adalah Sang Pemelihara hidup. Ia adalah Sang Penyelamat yang juga memperhatikan kebutuhan jasmani serta rohani para pengikutnya. Supaya mereka tahu tak usah risau dengan kebutuhan makan dan minum, sebab Dia yang akan mencukupkan. Kita hanya perlu menghargai setiap berkat yang Ia berikan dengan cara jangan ada yang terbuang. Para murid diminta oleh Yesus Kristus setelah semua orang itu kenyang oleh apa yang dibuat. Yesus menyuruh para muridnya, kumpulkan semua sisanya, jangan ada yang terbuang. Saudara-saudaraku, peristiwa ini menunjukkan Tuhan Yesus ingin kita memperlakukan semua pemberiannya dengan benar. Ia ingin supaya setiap yang diberikan kepada kita, kita hargai dengan tepat. Kata jangan ada yang terbuang ini penting. Supaya setiap orang yang menerima berkat dari Tuhan jangan disia-siakan, jangan dibuang-buang, tetapi digunakan sebagaimana maksud Tuhan memberikannya. Saudara-saudaraku, kisah memberi makan 5.000 orang setiap kali menghadapi makanan dan minuman, ingat Tuhan sudah memberikannya. Dan hargai setiap bijinya, hargai setiap lembar sayurannya, hargai setiap bagian lauk pauk yang Anda hadapi. Jangan ada yang terbuang. Itulah cara menghargai dan mensyukuri pemberian Tuhan. Ambillah secukupnya, nikmatilah seadanya, semampunya. Supaya ketika ada di hadapan kita di piring atau di dalam gelas, jangan ada yang terbuang. Saudara-saudaraku, saat masalah besar menghadang, itu adalah momen bagi kita untuk mengenal Yesus lebih dalam. Yesus ingin membukakan pemikiran bahwa kita memiliki Tuhan yang tak terbatas kuasanya. Tuhan menginginkan agar kita fokus bukan pada masalah yang sedang kita hadapi, tetapi kita lebih fokus kepada Dia yang sanggup menolong, yang mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kita. Ia peduli keadaan kita. Ada kekuatan besar dalam keterbatasan diri kita jika semua perkara kita serahkan pada Tuhan. Sebab apa yang mustahil bagi kita, bagi Dia tidak ada yang mustahil. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi ini. Terima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih untuk berkat-Mu yang baru. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan pada kami pagi ini. Terima kasih untuk nafas hidup yang masih Tuhan berikan untuk melanjutkan kehidupan di dunia ini. Terima kasih Bapa, karena kami tahu Allah yang kami sembah adalah Allah yang berkuasa, yang tak terbatas kuasanya dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau selalu menjaga, menyertai dan melindungi kami. Dan terima kasih karena Engkau tahu segala sesuatu yang terbaik untuk hidup kami. Terima kasih banyak karena Engkau akan menemani kami sepanjang waktu hidup kami di dunia ini. Ajarlah kami ya Tuhan seperti firman-Mu, supaya kami menghargai setiap hal yang Tuhan buat dalam hidup kami. Kami selalu mensyukuri setiap berkat yang Tuhan berikan pada kami. Untuk kebutuhan pokok hidup ini, kami tahu Tuhan yang menyediakannya. Dan ajarlah kami untuk tidak menyia-nyiakannya. Ajarlah kami untuk menghargainya dengan tidak ada yang terbuang. Biarlah pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada, yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini, dikuatkan, diteguhkan. Supaya kami menjadi orang-orang Kristen yang bertanggung jawab menghadapi segala sesuatu dalam hidup ini. Dan terlebih terima kasih Bapa karena kuasa-Mu tak terbatas. Engkau sanggup menolong kami. Sekalipun apa yang kami hadapi itu adalah benar menurut pemikiran manusia. Tapi terima kasih karena kuasa-Mu tak terbatas. Karena bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Ke dalam tangan kasih-Mu Bapa kami serahkan hidup ini. Kami serahkan perjalanan hidup kami bersama keluarga kami, bersama umat-umat-Mu dimanapun mereka beraktivitas di hari ini. Baik yang sudah berjalan ke tempat pekerjaan mereka masing-masing, atau yang beraktivitas di rumah, di kantor, di kampus, di sekolah, dalam masyarakat pengabdian mereka masing-masing. Bapa berkatilah mereka. Terima kasih banyak karena kami tahu Tuhan menyertai kami sepanjang hari ini. Dalam Kristus Tuhan kami datang kepadamu. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.